Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Bagian kedua, Bab 2. Sultan Muhammad, Sultan Banten ketiga tahun 1580 sampai tahun 1596 pada masa pemerintahannya sudah dikembangkan sistem cor dan tempa logam dengan teknik metalurgi dalam membuat perhiasan dan persenjataan. Salah satu episode penting dalam pemerintahannya tentang kedatnagan kapal Belanda tahun 1596 di Pelabuhan Banten dipimpin Cornelis de Houtman. Beliau diangkat ketika masih berusia 9 tahun. Para kadi menyerahkan perwaliannya kepada Mangkubumi. Pangeran Muhammad diangkat menjadi sultan dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surosowan. Ketika Maulana Muhammad memimpin Banten, Kesultanan Banten menjadi semakin kuat dan ramai. Orang-orang dapat melayari kota dengan menyusuri banyak sungai yang terdapat di Banten, mulai dari pintu gerbang besar istana sampai luar. Terdapat berbagai bangunan, made bahan tempat tambak baya melakukan jaga, made mundu dan made gayam, siti luhur atau sitinggil yang di dekatnya terdapat bangunan untuk gudang senjata dan kandang kuda kerajaan. Pakombalan yaitu tempat penjagaan wong gunung. Di sebelah utara terdapat tempat perbendaharaan dan di sebelah barat berdiri masjid dengan menara di sampingnya. Selanjutnya, terdapat suatu perkampungan yang disebut Candi Raras yang diantaranya terdapat bangunan-bangunan Made Bobot dan Made Sirap. Di sebelah timur Made Bobot terdapat Mandapat yaitu suatu bangunan terbuka yang dipasangi meriam kijimat mengarah ke utara. Dekat Sri Manganti terdapat Waringin Kurung dan Watu Gilang. Di tepi sungai terdapat Panyurungan atau galangan kapal kerajaan. Dekat Panyurungan terdapat tonggak tempat mengikta gajah raja yang bernama Rarakawi. Di sebelahnya terdapat jembatan besar dari kayu jati melintasi sungai yang selanjutnya jalan raya dengan pagar kembar menuju ke arah utara ke perbentengan. Perbentengan sebelah dalam atau baluarti dalme disebut Lawang Sadeni atau Lawang Saketeng yang di sebelah baratnya berdiri pohon beringin besar dan perbentengan Sampar Lebu. Halwani, Mujahid Cudari, Masa Lalu Banten, 1990-42, Maulana Muhammad dikenal dengan sebagai seorang yang soleh. Untuk kepentingan penyebaran agama Islam beliau banyak mengarang kitab agama yang kemudian dibagikan kepada yang memerlukannya. Untuk sarana ibadat beliau banyak membangun masjid sampai ke pelosok desa. Beliau pun selalu menjadi imam dan khatib pada salat Jumat dan Hari Raya. Masjid Agung pun diperindah. Temboknya dilapisi porselen dan tiang atapnya dibuat dari kayu cendana. Untuk para wanita disediakan tempat khusus yang disebut pawestren atau pewadonan. Peristiwa menarik pada masa Maulana Muhammad adalah peristiwa penyerbuan ke Palembang. Penyerbuan ini bermula dari hasutan Pangeran Mas Putra dari Arya Pangiri. Pangeran Mas berkeinginan menjadi raja di Palembang. Maulana Muhammad yang masih muda dan penuh semangat dihasutnya. Dikatakannya bahwa Palembang dulunya adalah kekuasaan ayahnya sewaktu menjadi sultan di Demak. Di samping itu dikatakannya pula bahwa rakyat Palembang saat itu masih banyak yang kafir, terdorong oleh darah muda dan semangat untuk memakmurkan Banten dan mengembangkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Sultan pun dapat dipengaruhinya. Saran Mangkubumi dan para pembesar istana lainnya tidak diindahkan. Sehingga penyerbuan ke Palembang pun harus dilakukan. Dengan 200 kapal perang berangkatlah pasukan Banten menuju Palembang. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Maulana Muhammad didampingi Mangkubumi dan Pangeran Mas. Saat itu Lampung, Seputih, dan Semangka, daerah-daerah kekuasaan Banten, diperintahkan untuk mengerahkan prajuritnya menyerang Palembang melalui darat. Pertempuran hebat terjadi di Sungai Musi hingga berhari-hari. Pasukan Palembang nyaris dapat dipukul mundur, tapi dalam keadaan yang hampir berhasil itu, Sultan yang memimpin pasukan dari kapal Indrajaldri tertembak oleh pasukan Palembang.
Dan Sultan pun wafat dalam pertempuran tersebut, penyerangan tidak dilanjutkan, dan pasukan Banten kembali tanpa hasil. Peristiwa gugurnya Sultan ini terjadi menurut Sangsakala Prabu lepas tataning perang atau pada tahun 1596 m. Maulana Muhammad wafat pada usia muda, kira-kira 25 tahun. Beliau meninggalkan seorang putera yang bernama Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan dari permaisurinya, Ratu Wanagiri, puteri dari Mangkubumi. Anak inilah yang nanti menggantikan dirinya. Setelah wafatnya, Maulana Muhammad diberi gelar Pangeran Sedaing Palembang atau Pangeran Sedaing Rana. Belai dimakamkan di Serambi Masjid Agung. Maulana Muhammad wafat pada usia muda kira-kira 25 tahun. Beliau meninggalkan seorang putera yang bernama Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan dari permaisurinya, Ratu Wanagiri, puteri dari Mangkubumi. Anak inilah yang nanti menggantikan dirinya. Setelah wafatnya, Maulana Muhammad diberi gelar Pangeran Sedaing Palembang atau Pangeran Sedaing Rana. Belai dimakamkan di Serambi Masjid Agung. 4. Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Banten keempat tahun 1596 sampai tahun 1651 m. Abul Mafahir dinobatkan sebagai Sultan ketika berusia 5 bulan, sehingga untuk melaksanakan roda pemerintahan ditunjuklah Mangkubumi Jayanagara sebagai wali. Mangkubumu Jayanagara adalah juga yang pernah menjadi Mangkubumi bagi Maulana Muhammad, sehingga kesetiaannya pada Kesultanan Banten tidaklah diragukan lagi. Mangkubumi ini adalah seorang tua yang lemah lembut dan luas pengalamannya pada bidang pemerintahan. Selain Mangkubumi ditunjuk pula seorang wanita tua yang bijaksana sebagai pengasuh Sultan, yang bernama Nyai Embun Rangkun. Mangkubumi Jayanagara mangkat, setelah 6 tahun 1602, menjadi Mangkubumi bagi Sultan Abul Mafahir, dan jabatan Mangkubumi diserahkan kepada adiknya. Namun pada tanggal 17 November 1602 dia dipecat karena kelakuannya dinilai tidak baik. Karena perpecahan dan iri hati para pangeran, maka diputuskan untuk tidak mengangkat Mangkubumi baru, dan untuk perwalian Sultan diserahkan kepada Ibunda Sultan. Nyai Gede Wanagiri. Tidak lama kemudian Ibunda Sultan menikah dengan seorang bangsawan keluarga istana, dan atas desakannya pula, suaminya ini diangkat sebagai Mangkubumi. Namun Mangkubumi yang baru ini tidak memiliki wibawa, bahkan sering menerima suap dari pedagang-pedagang asing, sehingga banyak peraturan yang tidak dapat diterapkan di Banten. Situasi ini menimbulkan rasa tidak puas dari sebagian pejabat istana yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Bahkan di antara para pangeran pun terjadi perselisihan, sebagian lebih condong kepada para pedagang dari Portugis, sedang yang lainnya lebih condong ke Belanda. Sedangkan antara Belanda dan Portugis saat itu sedang bermusuhan, wajar bila pertentangan ini mengakibatkan banyak kekacauan. Pertentangan antar pangeran ini berlangsung berkepanjangan, sehingga pada bulan Oktober tahun 1604 terjadi peristiwa hebat, yang bermula dari tindakan Pangeran Mandalika Putra Maulana Yusuf. Pangeran Mandalika menyita perahu Jung dari Johor. Patih Mangkubumi meminta Pangeran Mandalika untuk melepaskannya, namun perintah tersebut tidak dipatuhinya. Untuk menjaga kalau-kalau pasukan kerajaan menyerang dirinya, maka Pangeran Mandalika bergabung dengan pangeran-pangeran lainnya. Mereka membuat pertahanan sendiri di luar kota. Makin lama kedudukan mereka makin kuat. Bahkan rakyat pun semakin simpati pada pasukan Pangeran Mandalika. Pada bulan Juli tahun 1605 datanglah Pangeran Jayakarta datang ke Banten untuk menghadiri acara hitanan Sultan Muda. Pangeran Jayakarta datang dengan membawa para pembesar kerajaan dan para pasukannya. Atas permintaan Mangkubumi, Pangeran Jayakarta bersedia membantu menumpas para pemberontak. Pangeran Jayakarta dengan dibantu pasukan dari Inggris dapat memukul mundur para pemberontak. Tapi dengan diusirnya para pemberontak keadaan Banten, bukannya semakin membaik malah semakin tegang, puncak ketegangan terjadi. Pada bulan Juli tahun 1608, pada tanggal 23 Agustus tahun 1608,
Syah Bandar dan sekretarisnya dibunuh oleh perusuh. Tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 23 Oktober tahun 1608, Patih Mangkubumi dibunuhnya pula. Peristiwa inilah yang mempercepat terjadinya kerusuhan di Banten yang dikenal dengan peristiwa Pailir. Selain peristiwa Pailir, pada masa Sultan Abul Mafahir juga terjadi peristiwa Pagarage atau Pacerebonan yang terjadi pada tahun 1650. Peristiwa ini terjadi bermula dari kedatangan pasukan dari Cirebon yang akan menyerbu Banten. Peristiwa pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan dari Kesultanan Banten. Sultan Abul Marli Ahmad dari perkawinannya dengan Ratu Marta Kusuma Puteri Pangeran Jayakarta, memiliki putra, Ratu Kulon, Pangeran Surya, Pangeran Arya Kulon, Pangeran Lor dan Pangeran Raja. Dari perkawinannya dengan Ratu Aminah, Ratu Wetan, Sultan memiliki putra, Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpuk. Sedangkan dari istrinya yang lain, Sultan memiliki putra, Ratu Petenggak, Ratu Wijil, Ratu Pusmita, Pangeran Arya Dipanegara Tubagus Abdussalam, Pangeran Raksanagara, Pangeran Arya Dikusuma, Tubagus Abdurrahman, Pangeran Singandaru. Sultan Abul Mafahir mangkat pada tanggal 10 Maret tahun 1651. Jenazahnya dimakamkan di Kanari, dekat makam putranya Abul Mali Ahmad. Sebagai penggantinya diangkatnya cucunya, putra dari Abul Mali Ahmad, yaitu Pangeran Adipati Anom Pangeran Surya sebagai Sultan Banten V. SAJARAH Banten 4. 5. Pangeran Surya, Pangeran Adipati Anom, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten kelima. Penobatan Pangeran Surya terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 1651, seperti tanggal surat ucapan selamat Gubernur Kompeni Belanda kepada Sultan. Untuk memperlancar roda pemerintahan, Sultan mengangkat beberapa orang untuk membantu dirinya. Jabatan Patih Mangkubumi diserahkan kepada Pangeran Mandura dengan wakilnya Tubagus Wiraatmaja, sebagai kadi atau hakim agung. Negara diserahkan kepada Pangeran Jayasentika. Tapi Pangeran Jayasentika tidak lama menjabat sebagai kadi, beliau wafat dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan kadi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Fakih Najmuddin. Fakih Najmuddin adalah menantu dari Sultan Abul Mafahir yang menikah dengan Ratu Lor. Untuk mempermudah pengawasan daerah kekuasaan, Sultan mengangkat beberapa penggawa atau nayaka. Mereka berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Mangkubumi. Selain itu Mangkubumi juga mengawasi keadaan para prajurit kerajaan, senjata-senjata ditambah. Rumah para senoptai diatur sedemikian rupa, agar mudah mengontrol para prajurit. Dalam pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa kedatangan seorang ulama sufi dari Bugis bernama Syekh Yusuf yang kemudian menikah dengan anak Sultan Ageng. Selain itu Syekh Yusuf diangkat menjadi seorang mufti di Kesultanan Banten. Beliau pula yang membantu dan memimpin perang melawan Belanda. Pangeran Surya yang kemudian bergelar Pangeran Ratu ing Banten adalah seorang ahli strategi perang. Hal ini sudah dibuktikannya sejak beliau menjadi putra mahkota. Beliaulah yang mengatur strategi perang gerilya saat menyerbu Belanda di Batavia. Seperti juga kakeknya, Pangeran Surya pun tidak melepaskan dari kekhalifahan Islam di Makkah. Hubungan ini keharusan untuk memperkuat kekuatan umat Islam dalam menentang segala macam kesewenangan. Dari kekhalifahan pula lah Pangeran mendapatkan gelar Sultan Abul Fat Abdul Fatah. Dari hubungan ini Sultan mengharapkan bantuan dari Khalifah untuk mengirimkan guru agama ke Banten. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.